Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Efran Alamin, Guru Praktik TBSM SMK Bhinnekara Mandiri Kota Bekasi. Kali ini kita akan melakukan pertemuan secara virtual dengan kalian kelas 12 TBSM dengan materi Bapak adalah materi motor otomotif tentang memahami dan pemeriksaan komponen sistem pendingin sepeda motor. Sebelumnya Bapak juga akan memberitahu kalian tentang bagaimana mematuhi protokol COVID-19, dilarang untuk kalian berkumpul atau berkerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan kalian. Itu pesan Bapak untuk kalian tentang bagaimana protokol kesehatan. Dan juga Bapak mengucapkan salam satu hati pada kalian. Semoga kalian siap menerima materi ini. Langsung aja kita masuk tentang materi tadi tentang sistem pendingin. Adapun tujuan sistem pendingin adalah peserta didik dapat memahami komponen pada sistem pendingin sepeda motor. Yang kedua, peserta didik dapat mendiagnosis gangguan pada sistem pendingin sepeda motor. Yang ketiga adalah peserta didik dapat memperbaiki gangguan sistem pendingin sepeda motor. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat merakit komponen sistem pendingin sepeda motor. Selanjutnya, fungsi sistem pendingin adalah untuk membatasi temperatur kerja mesin dengan jalan mencegah terjadinya panas yang berlebihan akibat dari terjadinya pembakaran dan pergesekan antara komponen mesin sepeda motor Honda. Mudah-mudahan paham ya tentang fungsi sistem pendingin pada sepeda motor, khususnya Honda. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem pendingin. Yang pertama adalah pendingin dengan udara. Udara ada sistem udara secara alami maupun secara paksa. Yang kedua adalah pendinginan dengan cairan pendingin. Jadi itu ada dua sistem pendingin yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya adalah pengertian pendingin udara. Pada sistem pendingin dengan udara, sekeliling silinder dan kepala silinder dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin agar udara bisa masuk ke sirip-sirip tersebut dan mendinginkan mesin. Fungsi sirip-sirip tersebut adalah sebagai penghantar panas dari dalam mesin. Yang kedua sebagai pengarah aliran udara. Jadi itu adalah pengertian daripada pendingin udara. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke yang kedua, pengertian pendingin air dengan cairan pendingin adalah sebuah sistem pendinginan mesin dengan mensirkulasikan cairan pendingin coolant ke dalam mesin. Coolant menyerap panas waktu ia mengalir pada bagian dalam mesin, kemudian didinginkan oleh udara sewaktu ia mengalir melalui radiator. Jadi itu adalah yang Bapak terangkan tentang pendingin air dengan menggunakan cairan pendingin coolant. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau bisa, kalau teman-teman sudah paham, silakan Bapak akan lanjutkan materi berikutnya. Konstruksi sistem pendingin air. Ini adalah gambar konstruksi sistem pendingin air, khususnya pada motor Vario. Ingat, pendingin air Vario itu ada Vario 110, Vario 125 dan Vario 150. Nah, ini adalah konstruksinya. Di sini ada gambar-gambarnya. Biasanya dia konstruksi mesinnya ada untuk pendinginannya bisa kalian ketahui di sebelah kanan posisi mesin Vario. Itu ada gambar radiator sebelah kanannya. Jadi kalian tahu itu ada radiator. Jadinya namanya dia menggunakan sistem pendingin air. Ini gambar konstruksinya seperti ini, letaknya, bentuknya silahkan kalian pahami, berdasarkan gambarnya pada slide ini. Kalau kalian sudah pahami, lanjut aja kita masuk ke komponen sistem pendingin air. Yang pertama adalah radiator, yang kedua adalah radiator cup atau tutup radiator, yang ketiga adalah tangki penyimpanan atau tangki cadangan, yang keempat adalah cooling fan, yang kelima adalah pompa air, yang keenam adalah termostat, yang ketujuh adalah coolant, dan kedelapan adalah pipa atau selang besar atau selang kecil air. Ini adalah 8 komponen yang akan kita bahas pada materi kali ini. Langsung aja kita bahas satu persatu. Fungsi komponen sistem pendingin air. Yang pertama adalah radiator. Perhatikan gambar pada saat ini. Ini adalah gambar radiator. Di mana gambar radiator? Di situ ada gambar-gambar atau komponen 4 bagian dalamnya. Yang pertama ada sirip, ada coolant, ada pipa, ada udara pendingin. Nah, di sini adalah sirip-siripnya. Di sini ada tubuh atau pipa, fungsinya untuk mengalirkan air dari tangki atas ke tangki bawah. Jadi ada 2 tangki daripada radiator. Fungsi radiator adalah sebagai melepaskan panas coolant pada saat melewati pipa radiator atau radiator guna menurunkan suhu coolant. Nah, di sini adalah coolant didinginkan di dalam radiator tersebut. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham dengan materi ini, kita lanjut ke komponen berikutnya. Yang kedua adalah radiator cup. Radiator cup, ini ada gambarnya, perhatikan. Di sini ada sebuah tutup radiator.
di situ ada namanya per atau pegas. Perhatikan gambar sampingnya, pada gambar secara lebih jelasnya, pandangan penampungan melintang. Sini ada gambar klep bertekanan. Jadi gambar tersebut ada di mana pas saat nanti ada tekanan, per itu akan atau pegas itu akan mengecil. Radiator kap atau tutup radiator berfungsi sebagai penutup untuk mencegah kebocoran coolant. Juga berfungsi sebagai klep bertekanan atau pressure valve untuk menekan titik didih coolant. Jadi radiator itu mengatur pergerakan air pada saat musim panas dari radiator menuju tangki penyimpanan atau tangki cadangan. Langsung aja ke materi yang ketiga. Komponen ketiga adalah tangki penyimpanan atau reservoir tank. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar tangki penyimpanan ada sistem pendingin. Fungsi tangki penyimpanan berfungsi untuk menyimpan coolant untuk sementara setelah ia memuai akibat panas mesin. Jadi setelah panas mesin, coolant dia berpindah melalui tutup radiator yang tadi radiator kan pas saat dia mengecil tuh, airnya mengalir ke reservoir untuk menyimpan sementara. Mudah-mudahan paham ya untuk materi ketiga ini. Untuk komponen ketiga ini, lanjut aja kita ke komponen yang berikutnya. Yang keempat adalah cooling fan. Perhatikan gambarnya. Yang ini adalah gambar tipe SMH Matic. Yang itu ada kipas. Yang selanjutnya adalah tipe SMH Sport. Ini jenis sportnya. Cooling fan berfungsi mengalirkan udara guna menurunkan suhu coolant. Untuk tipe sepeda motor Matic dilengkapi dengan cooling fan yang terhubung dengan flywheel. Nah, ini gambarnya tadi SMH Matic. Nah, kalau yang tipe sport itu menggunakan kipas elektrik menggunakan switch. Jadi pada saat musim panas, nanti di atas temperatur di atas 52 derajat Celcius, nanti switchnya akan menggerakkan atau memutarkan kipas tersebut. Lanjut, kita masuk ke komponen yang kelima. Adalah pompa air. Pompa air ini gambarnya. Pompa air pada sepeda motor yang menggunakan pendingin air adanya di belakang radiator. Ini adalah gambarnya seperti ini, konstruksinya pada pompa air. Pompa air berfungsi untuk menaikkan tekanan coolant dan mengirimkannya ke dalam mesin. Jadi dia mensirkulasikan ke dalam sistem pendingin air. Jadi fungsi pompa air sangat vital ya. Yang keenam, termostat. Termostat, ini perhatikan gambarnya. Termostat berfungsi mempertahankan suhu mesin pada tingkat yang ditentukan. Jadi menjaga mengontrol agar temperatur mesin tetap stabil dalam kendaraan motor Honda. Jadi di sini termostat itu dikategorikan begini. Dia dibantu menggunakan namanya sensor ECT, Engine Cooling Temperature. Jadi pada saat termostat itu misalnya terjadi kerusakan, di sini sistemnya ada klep di dalam situ. Jadi kalau musim panas, air terpanas dia atau air coolant panas dia akan kebuka. Artinya di situ ada pernya atau valve-nya dia membuka sehingga air itu mengalir dari mesin ke radiator. Nah, jadi kalau seandainya mesinnya nggak membuka pas mesin saat air radiator panas, nanti akan menyebabkan sensor ECT Engine Cooling Temperature membaca kerusakan tersebut, melapor ke ECM sehingga nanti di speedometer Anda ada gambar tulisan F atau Fahrenheit, dia akan menyala merah. Tadinya ada terjadi kerusakan atau ada kerusakan atau kegagalan dalam sistem pendingin air tersebut. Nah, jadi ini yang perlu kalian cermati pada motor yang menggunakan sistem pendingin air. Selanjutnya adalah yang ketujuh, coolant. Coolant adalah campuran dari cairan radiator dan air suling. Campur ini adalah antara coolant dengan air suling adalah campurnya 1:1. Fungsi coolant yang pertama adalah mendinginkan mesin, yang kedua menaikkan titik mendidihnya, yang ketiga adalah menurunkan titik beku, yang keempat mencegah karat pada bagian dalam mesin. Selanjutnya adalah komponen yang ke-8, yang terakhir adalah pipa atau selang besar atau selang kecil air. Nah, ini perhatikan gambar berikut tersebut. Ini ada pipanya, ada pipa tube, ada di sini ada water tube, ada water hose. Hose itu adalah bahasa Inggris daripada pipa. Dan ini ada gambar water pipa. Seperti itu gambarnya. Pipa atau hose fungsi sebagai hubungan antara mesin dan sistem pendingin. Jadi pipa ini terbuat dari karet yang fleksibel, jadi lentur. Fungsinya adalah untuk menahan selain untuk hubungan antara mesin dan sistem pendingin, juga dia bisa mampu menahan panasnya air pendingin. Jadi sangat tahan panas, diatur sedemikian rupa, dia dapat menahan temperatur sampai 100 derajat Celcius.
luar biasa di sini pipanya, harus kuat untuk nahan panas. Selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan pada sistem pendingin air pertama adalah radiator. Sini pemeriksaan tutup radiator. Pemeriksaan tutup radiator bisa dilakukan secara visual dengan cara lihat ada karat nggak dipegang DPR-nya. Yang kedua adalah sambungan-sambungan daripada tutup radiator. Misalnya kan itu ada selang yang menuju ke reservoir, ataupun tutup radiator dicek dengan cara ditekan yang ibu jari dan tunjuk seperti ini, tekan begini, tekan. Kalau dia nge-per balik bagus, kalau enggak, kalau dia nggak ngebalik per kurang bagus. Artinya ada sudah rusak. Nah, untuk tekanan pada saat air memuai itu atau saat air keluar memuai, dia tekanannya 0,9 bar. Nah, itu bisa ada di kitaran ditutupnya. Yang kedua adalah pemeriksaan tekanan kebocoran sistem dengan menggunakan radiator cup tester. Nah, sebenarnya ini nama alatnya adalah radiator tester karena ini meriksa tutup tekanan, meriksa tutup radiator, jadi radiator cup tester, jadi mengukur tekanan tutup radiator di situ. Berapa tekanannya? Nah, kalau selanjutnya kalau yang ke gambar ketiga ini maaf nih yang gambar ketiga yang gambar bisa tutup tekanan ya, mengukur tutup tekanan radiator gambar ketiga. Tapi gambar yang kedua yang ini, kalau yang ini kan memeriksa tutup tekanan. Nah, ini adalah pemeriksaan kevakuman di dalam radiator. Jadi memeriksa kebocoran radiator yang ini, gambar ini adalah ada kebocoran di di pipa-pipa radiator, baik pipa yang bagian dari tangki atas maupun tangki bawah, atau terjadi keretakan pada radiator. Nah, perlu dicek. Nah, di sini seperti itulah gambarnya. Nah, kalau yang ketiga ini tadi yang saya bilang adalah mengukur tekanan tutup radiator. Misalnya ditekan dengan pressure dengan alatnya radiator tester. Paham ya, mudah-mudahan sampai sini. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan termostat. Termostat karena dia itu sistemnya menggunakan valve, jadi pas saat dia itu dengan cara direbus ya dengan menggunakan air panas dengan temperatur antara 82 sampai 90 derajat Celcius. Jadi pada saat temperatur 82 itulah valve termostat akan membuka. Jadi di situ perlu direbus. Artinya kalau misalnya pas direbus dengan temperatur 82 derajat Celcius dia membuka bagus, kalau tidak membuka dia rusak, perlu diganti. Jadi pengertian dari valve adalah katup ya. Mudah-mudahan paham. Selanjutnya yang ketiga adalah pompa air. Pompa air ini gambarnya, pompa air apa yang perlu diperiksa apabila dalam sistem pendingin tidak bersirkulasi. Jadi kalau misalnya tidak bersirkulasi itu perlu diperiksa yang akan menimbulkan kerusakan. Apa sih yang mengapa perlu diperiksa? Yang pertama, temperatur mesin naik dengan cepat ketika masih hidup. Jadi mesin cepat panas kalau mesin hidup. Yang kedua, seperapat telah aus atau tidak mampu menahan tekanan air hingga terjadi kerusakan. Jadi begini, pada saat temperatur mesin tinggi, kok air tidak temperatur mesin panas, mesin cepat overheat atau tidak ada terjadi trouble, harus itu pompa air dicek. Siapa tahu terjadi kerak atau tersumbat hingga menyebabkan tidak bergerak sirkulasi air dalam sistem pendingin air. Nah, terus sealnya, kan perabot itu karena suka keras, namanya karet ya, sedikit keras, adalah menimbulkan kebocoran ataupun kerusakan pada sistem pendingin air tersebut. Mudah-mudahan kalian tahu ini adalah bagian-bagian yang kalau kita dibongkar seperti ini gambar pompa air. Selanjutnya adalah yang keempat, pipa hose. Nah, ini pipa kita memeriksa kebocoran pipa baik yang di radiatornya dari tangki atas maupun tangki bawah maupun yang menuju ke water pump maupun yang menuju ke termometer sendiri. Di sini ada kleman, dicek klemannya kalau memang bagus hubungannya dengan antara komponen maupun dicek apakah pipa tersebut selangnya sobek atau rusak atau misalnya tidak sudah tidak layak pakai lagi. Selanjutnya adalah coolant. Nah, pemeriksaan coolant adalah pemeriksaan kita mengukur tinggi permukaan air coolant. Di mana? Di tangki cadangan. Di situ keterangannya tangki cadangan ada upper atau lower, ada batas maksimum, ada batas minimum. Baiknya adalah ini ada pemeriksaan secara periodik di mana pemeriksaannya kita harus air radiator atau air coolant ada di posisi upper. Kalau seandainya di posisi lower gimana? Ditambahkan air coolantnya sampai sesuai dengan upper yang sesuai dengan standar daripada Honda di SOP-nya, operasional prosedurnya. Jadi gimana Pak kalau seandainya isinya lebih dari upper? Tidak boleh, karena akan mengakibatkan nanti pada saat mesin panas, nanti air daripada radiator masuk ke tangki cadangan, dia akan luber, tumpah. Nah, sehingga menyebabkan pada saat mesin dingin dia nggak balik lagi. Akan menyebabkan artinya air radiator pada saat mesin dingin malah yang air di radiator akan berkurang.
Nah itu makanya kita sesuai mengisi dengan standar prosedurnya. Itu aja dari Bapak, sekian terima kasih untuk materi tentang sistem pendingin, mudah-mudahan kalian dapat pahami. Ingat, Bapak juga punya linknya untuk latihan kuis Anda di kuisis Bapak di Everan Alamin. Cari aja nanti kuis tentang sistem pendingin air. Di situ ada juga tentang materi tentang latihan soalnya. Silakan Anda cari kuis di kuisisnya, Bapak punya linknya. Silakan aja nanti Bapak sudah share di grup masing-masing di WA kalian, di WA grup ya, grup kelas. Nanti kalian tinggal latihan soal. Itu aja dari Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.